Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal akhlak banyak tidak tahu orang persis. yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh Jadi hidupnya itu Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada Jumat yang penuh berkah hari ini insyaallah kita selalu dititipkan iman dan Islam di dalam hati kita sehingga hari demi hari yang kita jalani insyaallah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait beliau, sahabat serta pengikut beliau hingga hari kiamat. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Muhammad Haikal Dapitan akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan. Dan pada hari ini saya menyapa kembali Anda pendengar sekalian dimanapun Anda berada, Ternate, Tidore, Sofifi dan di seluruh 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Dan insya Allah obrolan kita di Jumat yang penuh berkah ini dapat menjadi ilmu, dapat menambah wawasan keilmuan kita pendengar dimanapun berada. Dan tema yang kita diskusikan selama 1 jam ke depan yaitu tantangan generasi milenial di era digital dengan tetap memegang teguh iman. Sekali lagi, tantangan generasi milenial di era digital dengan tetap memegang teguh iman. Saya mengajak kepada seluruh pendengar untuk Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 0821 144 64708 atau di 0921 31255521 dan juga Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi 101,8 FM melalui juga aplikasi RRI Playgo Pro 1 RRI Ternate yang terbaru bisa Anda download di Play Store Anda masing-masing dan juga di channel YouTube ya. Jadi nanti obrolan ini juga bisa Anda akses kembali di channel YouTube Hazanah Mubarak ya, channel YouTube Remaja Masjid Provinsi Maluku Utara. Narasumber yang hadir pada saat ini juga sangat luar biasa. Ada yang pertama ini artis, Masya Allah, bintang film, kemudian juga aktor sinetron ya, Antv ya. Kalau tidak salah pernah lihat di Antv juga beliau ini, yaitu Agung. Maaf. Ya, Agung Glodano. Agung Giordano. Oh, Agung Giordano. Iya. Maaf. Agung Giordano SE. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya juga seperti sudah tidak asing lagi ya. Sudah sering didengar ya seorang aktor ini. Ya, kalau boleh sebelum kita memulai obrolan pada hari ini mungkin bisa disebutkan sedikit apa film yang pernah dibintangi oleh Agung sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinetron yang pernah saya bintangi salah satunya sinetron produksi MNC TV. Iya. Di bawah PH MNC Picture. Ada sinetron yang berjudul Mahar 30 Juz yang sering tayang di bulan Ramadan. Masya Allah. Di situ saya berperan sebagai Jo. Dia sebagai Jo dan teman-teman saya, partner saya di dalam sinetron itu ada Jo sama Cinta Brian sama Fadli.
Ya, ini merupakan salah satu putra daerah Maluku Utara ya yang patut kita contohi, karena di sini juga berkaitan dengan tema yang kita bahas selama 1 jam ke depan tentang milenial di era digital ya. Beliau mungkin sebentar bisa memberikan sumbangsi atau memberikan sedikit pengalaman kepada kita anak muda-mudi di Maluku Utara ya, sebentar nanti insyaallah. Luar biasa sekali. Yang kedua, ini ada Ustadz Saiful Amir, Esos MIKOM, dosen KPI FAI Fakultas Agama Islam UMU Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz ini sudah sekian kali beliau siaran di Jumat Mubarak. Kalau tidak salah 5 atau 6 kali. 3 kali, berapa kali? Oh, baru 2 kali. Oh, baru 2 kali. Ya, mungkin yang 3 atau 4 kali itu Ustadz kodim kodam. Ada kalau yang 3-4 kali itu di yang di mana? Subuh, yang itu kan. Oh, Hasanah pagi. Ya, Hasanah pagi. Kalau di khusus obrolan Jumat baru terhitung 2 kali. Oh, baru terhitung 2 kali. Tapi insya Allah terhitung di telinga-telinga para pendengar ini sudah banyak kali ya. Luar biasa. Baik, sekali lagi tema kita tantangan generasi milenial di era digital dengan tetap memegang teguh iman. Bisa Anda akses kembali di channel YouTube Hasanah Mubarak, ada juga melalui frekuensi 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Baik, saya persilahkan kepada siapa terlebih dahulu untuk memberikan pengantar. Insyaallah Ustaz Saiful Amir. Ya, Ustaz Saiful Amir berikan pengantar terkait dengan tema kita. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Prima DMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para pengikut-pengikut yang setia yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya kebaikan. Baik, kita pada kesempatan kali ini berbicara tentang tantangan generasi milenial di era digital dengan tetap memegang teguh iman. Nah, kalau dari pandangan saya dari perspektif Islam, bahwa anak muda itu adalah asetnya bangsa ini, terutama Islamnya sendiri. Jadi di banyak kesempatan, banyak ayat dan di banyak referensi Islam, pemuda itu diberi ruang yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat Kahfi. Ada pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena memegang teguh yang hidup di zaman-zaman kezaliman. Makanya ketika sesuatu disebutkan dalam Al-Qur'an berarti dia sangat penting. Salah satunya pemuda Ashabul Kahfi. Mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih ada 309 tahun ya, dibangunkan, dikaget, ini udah berapa lama saya tidur di dalam gua ini ya. Itu adalah salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi ruang lebih di para pemuda. Dia kalau dilihat dari perspektif Quran. Kemudian kita lihat as-sunnah di zaman-zaman sirah atau zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak kemudian sahabat-sahabat Rasulullah itu didominasi oleh anak-anak muda, anak-anak remaja. Saya mengambil contoh, ada yang namanya Mus'ab bin Umair. Ini utusan Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW, yang sebelum dikenal keislamannya, dia dipuji oleh Rasulullah SAW, dipuji oleh bangsanya, kaya, tampan, rupawan dan segala macam, hidup di atas. Baik, kita tahan dulu, insya Allah nanti kita sambung kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam Ngadik. Ya, betul. Ketemu lagi di ruang dengar ya Pak Imam. Ya. Saya di pinggir radio. Pasti Pak Imam berasa nih telepon jadi kata Rada nih. Terima kasih. Jadi Pak Imam. Ya, jadi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bapak narasumber. Ini saya dengar tadi ada 2 artis ya. Iya, ada artis di sini Pak Imam. Ada artis. Alhamdulillah. Pak Imam datang kemari bawa foto dengan artis. Iya. Dengan Bapak Ustadz Yusuf ya.
Iya, ada tiga dosen, orang. ada ustadz dosen. Iya. Narasumber hari ini berbicara tentang kemajuan Islam yang sekarang kalau kita mau lihat. Iya. Jadi berbicara tentang Islam setiap waktu berbicara. Tetapi kembali kepada kita, seorang manusia yang berjiwa manusia. Kadang-kadang ada jiwa manusia, tetapi tidak ada jiwa Islam. Karena perbuatan ada dua. Perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Terbanyak yang tidak baik. Seorang jenderal, terpangkat jenderal, kita perbuatannya keji, PKI tidak lawan seperti perbuatan itu. Pembunuhan berencana. Ini. Kenapa sampai begitu? Karena kembali kepada iman manusia. Saya kira iman ini kira-kira bagaimana kalau kita salah orang Islam. Lalu kita tidak punya iman, kita punya perasaan secara manusia, itu kira-kira bagaimana? Terima kasih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam ini selalu kritis orangnya. Imam ngade gitu loh. Kayaknya penelpon setia tuh ya. Iya, penelpon setia dan beliau selalu memberikan sumbangsi-sumbangsi pemikiran yang luar biasa. Di sini juga hadir Umi Haja Masni bin Syekh Abu Bakar yang beliau ini merupakan induknya Majelis Taklim di Maluku Utara ini beliau ini. Allahu Akbar. Ya, Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara. Jadi kalau pendengar sering di bulan Ramadan itu ada salawat-salawat pembukaan sebelum buka puasa, itulah beliau ini. Jadi pendengar ini ada Umi di samping saya nih. Ya, boleh nanti sebentar pendengar juga bisa ikut bergabung dan bisa sekali lagi Anda bisa akses melalui channel YouTube Khazanah Mubarak juga official RRI Ternate atau channel YouTube Khazanah Mubarak dan juga melalui frekuensi 101,8 FM melalui radio dan juga aplikasi RRI Playgo yang terbaru ya. Bukan yang lama, yang baru, ada yang baru. Jadi yang baru itu yang lebih keren gitu loh. Ada, coba lihat yang baru itu bisa nanti dilihat berapa jumlah pendengar penelpon. Ya, baik kita terima dulu. Telepon lagi. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Pak Sam ini Bang Haikal. Pak Sam di lupa nih Pak Sam. Pak Sam di Tanah Tinggi. Sehat Pak Sam sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Sam mau bertanya kepada narasumber yang hadir di sini. Di sini juga ada artis dari NMC TV. Beliau juga di Antv. Kaula muda juga Pak Sam di Tanah Tinggi terkait dengan tema kita yang peran anak muda dalam menyikapi teknologi pada saat ini. Iya, siap. Ya, silakan. Assalamualaikum para ustadz dan artis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jadi saya sarankan kalau boleh diteruskan. Pemuda ini sebenarnya siap. Cuma dia punya pendidikannya jangan hanya di S1 saja. Kalau boleh dia lanjutkan. Baru dia bisa membentengi dia punya diri. Itu pertama itu pendidikan. Yang kedua, dia harus banyak kajian kalau dia orang Islam. Punya banyak kajian-kajian yang menyangkut dengan masalah fikih tentang keislaman itu. Menyangkut dengan ibadah-ibadah itu. Itu baru boleh. Kalau dia cuma SMA S1 itu masih kurang sekali itu. Apalagi dia dari pendidikan umum. Itu. Jadi itu saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran yang sangat baik ya Umi, Pak Sam di Tanah Tinggi ya. Dan tadi Pak Sam juga saya bilang Pak Sam jangan lupa undang saya di Tanah Tinggi. Pak Sam belum undang sampai sekarang Umi. Kita belum diundang nih Umi. Supaya Pak Sam lihat seperti apa anak muda yang luar biasa. Iya, betul Pak Sam. Jadi Pak Sam jangan lupa. Nanti Pak Sam nanti bisa undang saya dan Umi Masjid dan ada teman-teman dari pemuda remaja masjid bisa bergabung dengan ini Pak Sam di Tanah Tinggi ya, insyaallah. Oke, telah hadir di ruang dengar Anda pendengar sekalian Umi Haja bin Syekh Abu Bakar yang selalu cantik tiap hari, selalu awet muda, selalu energik yang membuat kami anak-anak muda semangat. Umi, terkait dengan tema yang kita
obrolkan pada hari ini, yaitu tantangan generasi milenial di era digital dengan tetap memegang teguh iman. Kalau Umi dari pandangan orang tua seperti apa? Silakan Umi. Iya, terima kasih. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah. Shalli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya zal ula fi hadhil asiyah. Alhamdulillah, saya mengajak kita semua pendengar Jumat Mubarak, seluruh yang mendengar maupun yang tidak mendengar, kita semua insya Allah di Jumat yang penuh rahmat dan barokah ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehat walafiat, yang paling utama nikmat Islam dan iman yang ada pada diri kita, sehingga insya Allah apa yang kita laksanakan di bulan, terutama di bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama generasi muda harus melaksanakan apa suri teladan dari kekasih Allah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umi, kita belum salawat Umi. Kayaknya masih ada yang kurang. Salawat dulu ya. Iya, mesti salawat karena dulu dengan sedikit. salawat, Iya. orang innallaha wa malaikatahu Sallu yusalluna 'alan alan nabi. nabi. Ya ayyuhallazina amanu Sallu sallu alaihi alaihi wa wasallimu sallimu taslima. taslima. Ada Haikal dan semua juga yang narasumber di sini, ada Rina juga ya. Nah, alhamdulillah ini kita bersalawat. Saya mau ingin salawat syifa, salawat penyembuh, di mana insya Allah keturunan diberikan sehat, jauh dari penyakit dan segalanya. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita disuruh bersalawat karena Allah bilang, Allah dan malaikat bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hai manusia, bersalawatlah engkau selalu kepada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi sesuai tema ini ya, ada Haikal dan bapak-bapak. Saya di sini, saya ibu sendiri ya. Saya. Ibu tapi Umi kelihatan masih 30-an nih. Yang penting nawaitu. Innal a'malu binniyat. Semua yang kita buat nawaitu hanya karena Allah.
Ya. Iya. Ya, saya ingin kepada generasi muda sesuai tema tadi ini di bulan yang Rabiul Awal yang mubarak ini, kelahiran kekasih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memberikan 4 sifat besar dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus diaktualisasi di dalam diri kita, terutama generasi muda. Ya, karena ini suri teladannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallahul khuluqul azim, akhlaqul karimah. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Rasulullah ada untuk akhlak yang mulia, yang santun. Jadi generasi muda pun harus demikian. Generasi muda ini tonggak keberhasilan khusus di Maluku Utara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi apa itu sifat 4-nya? Pertama, siddiq, amanah. Jadi generasi muda harus bicara yang benar, jujur ya. Jangan mau karena kepentingan diri sendiri kita bisa menjatuhkan orang lain. Ini yang paling jalan, jujur, siddiq. Karena Rasulullah itu jujur dalam semua bidang, perdagangan, juga di dalam peperangan, dalam ilmu ekonomi, semua sesuai Al-Quran. Karena akhlak Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Ya, itu yang pertama, siddiq. Kedua, amanah, dipercaya. Jadilah generasi muda, apalagi di media ini generasi milenial ini ya. Nah, jadilah generasi muda, pemuda yang bila dipercaya, bila bicara orang percaya. Jangan sampai orang dia itu tak betul, selalu bicara foya saja. Jadi bertanggung jawab, amanah bagi yang diberikan kepercayaan oleh orang lain. Betul. Itu harus ada pada diri kita semua, terutama generasi muda. Ya bapak-bapak ya, karena generasi muda tonggak keberhasilan perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, siddiq, amanah, tabligh. Ya ini menyampaikan dakwah melalui media massa, media sosial, koran harus santun. Jangan menjelekkan orang lain. Betul. Jangan terprovokasi dengan hal-hal yang tidak baik. Tetapi harus cerminkan bila perlu. Jadikan, karena dikatakan orang yang baik yaitu yang bermanfaat kepada orang lain. Bermanfaat dakwah melalui media. Ya, harus santun. Kalau boleh, kita juga bukan cuma generasi muda ya, bapak-bapak dan pendengar dimanapun berada, juga untuk ibu-ibu rumah tangga. Ya, kalau boleh masalah keluarga, aib keluarga jangan ditaruh di FB, di medsos ya. Jangan, karena kalau kita menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi. Menarik Umi. Kita tahan dulu Umi, ada penelpon yang masuk. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Paleo di Pulau. Oh, Paleo di Pulau Hiri. Silakan Paleo, ingin bertanya ke narasumber, saya persilakan. Ya, Ekal. Saya Paleo. Paleo terundang saya ke sana baru cuma bilang Ekal lagi. Paleo. Iya. Dia ada aktif juga ya. Aktif, super aktif. Putra daerah ya. Kalau aktif masuk dalam keagamaan untuk di ceramah-ceramah, Paleo juga ucapan terima kasih. Alhamdulillah. Mereka juga tanggung jawab semua masalah. Masing-masing muda. tanggung jawab. Terima kasih Paleo. Tadi Umi singgung sedikit tentang suri teladan Rasulullah. Di sini saya ini takut Bung Helka karena momen 2024 ini kan politik. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Karena politik ini, apalagi tahu tuh kalau sebelum yang terjadi itu ada tantangan luar biasa. Ada juga masyarakat korban. Ini jangan sampai terjadi terulang lagi di Indonesia. Insya Allah, amin. Hari ini apalagi
generasi milenial yang apalagi Pak Udin Salero bilang lampu hijau merah kan sekarang tuh putih semua di Salero, dia rongo. Bukan rongo lagi tapi putih, dia itu sudah ada. Nah ini tentu harus perhatikan jangan generasi-generasi ini dong banyak jaga air barang itu dong jaga lampu, bukan banyak mati. Jadi di malam Pak Leo sudah tinggal penelpon. Dia bilang banyak salah tapi jangan lupakan itu air barang itu, jangan terbiasa dengan air barang. Air barang itu apa? Jadi nanti LK Tumbet, Umi, Saya sampaikan. Kalau saya minta Bung Haikal, siap. kalau hari ini Jumat tuh, kalau khotbah itu banyak bawa politik-politik. So promosi sebentar nih saya khutbah di Mangga 2 nih. Sekarang tahu. Iya. Iya. Oh iya. Supaya 2024 itu jangan memang. Betul. Insya Allah. Insya Allah. Hati harus dingin. Jangan bawa itu, musibahnya bawa itu supaya orang bisa sadar. Oh iya. Betul. Makasih. Kerja, apa yang paling Tunggu belum khutbah di Hiri nih, Pak Leo. Saya belum nih. Kapan kasih saya? Iya, jangan lupa nanti di kabar-kabar ya. Saya kan selalu ke Hiri tuh. Iya, oh berarti Umi langsung ke sana Umi. Safari di sana Umi. Iya, boleh. Umi TTP Keramat ada di sana, jadi Umi tahu. Oh. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan supaya Delkal dan teman-teman bersumber, terutama Tompe Bunda Umi, yang hati, dan hari ini semua sehat selalu. Siap. Amin. Kali itu saja. Akhir kata wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, kita tahan dulu Umi. Kita persilahkan kepada artis dulu nih Umi. Belum dari tadi nih Umi. Sudah. Ya. Ya, kita persilahkan kepada ini Agung Giardano SE. Ya, beliau ini seorang artis muda, kemudian juga berpendidikan juga. Jadi aktor pesinetron bintang iklan NMC TV Umi. Ya. Iya, betul. Ya, boleh untuk memberikan mungkin pengantar ataukah mungkin gambaran sedikit terkait pemuda di zaman sekarang yang milenial supaya bisa berpegang teguh dengan iman pada saat ini. Sebagai seorang pemuda, sebagai public figure, apa yang harus diberikan pencerahan kepada anak muda atau pendengar pada saat ini untuk bisa memotivasi dan mengikuti Agung sendiri. Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pendengar semuanya di mana Anda berada. Sesuai tema yaitu tantangan generasi milenial di era digital dengan tetap memegang teguh iman. Jadi kalau pandangan saya sendiri di era digital ini dengan tetap memegang teguh iman, bagaimana anak-anak muda yang sering mengkonsumsi digital, ya, yang sering mengkonsumsi digital di era sekarang, karena sekarang itu pintar-pintar memilih program-program yang manfaat, karena program digital ini kan termasuk YouTube juga. Jadi anak-anak muda pintar-pintar memilih program-program yang ada di YouTube. Harus pilih-pilih ya. Karena jangan dikonsumsi semuanya. Karena program semuanya belum tentu ada yang baik. Jadi bisa memilih program digital di YouTube seperti dakwah-dakwah Ustadz yang ada di Indonesia. Biar selalu tetap memegang teguh iman. Iya. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Kalau pengantarnya terkait dengan tema ini mungkin bisa memberikan sedikit pengantar terkait tema kita pada pagi hari ini terkait dengan tantangan generasi milenial di era digital dengan tetap memegang teguh iman sebagai seorang
aktor ya, sebagai seorang pemain film tentunya banyak sekali tampil di layar kaca ya. Mungkin dari pandangan Agung sendiri untuk hal ini, kalau sudah sebagai seorang artis biasa-biasa saja, tetapi kalau macam yang sebagai orang yang sering menonton Agung sendiri itu apa hal-hal positif dan negatif yang bisa diambil dari Agung sebagai seorang artis? Kalau menonton saya di televisi mungkin gimana ya, sesuai peran kali yang mereka bisa ambil. Tapi kebanyakan saya kan di televisi perannya waktu di sinetron Antv di Abi dan Cinta berperan antagonis. Oh, antagonis. Jadi jangan diikut. Iya. Karena saya di situ memang terlihat penjahat. Kita terima dulu telepon ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus. Mungkin bisa dilanjutkan? Iya, jadi banyak sinetron yang yang dipilih sebagai pemain, banyak peran-peran yang dikasih langsung oleh PH produksi house tersebut. Banyak peran-peran yang mungkin lebih ke antagonis ketimbang peran-peran yang baik. Jadi jangan diikut peran saya di televisi. Baik, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terputus. Ya, mungkin jaringan ya. Jadi saya informasikan kembali. Ya, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin penelpon di luar Ternate, mungkin di fansnya beliau nih, mungkin yang ada di Jakarta atau di mana ya gitu. Ya, jadi mungkin bisa bergabung kembali di belum bilang kosong su telepon masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terputus mungkin. Ya, tidak ada suaranya. Bisa di 0921 31255521 atau di 0821 144 64708. Pendengar sekalian, bisa Anda dengarkan siaran ini di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate atau di aplikasi terbaru RRI Playgo dan juga channel YouTube Hasanah Mubarak dan juga official RRI Ternate. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada suaranya. Ya, gangguan signal ya. Masih terputus, masih kurang satu. Oh, begitu. Iya, mungkin kita harus jabarkan tentang Rasulullah punya sifat dulu, baru nanti jaringan jadi bagus lagi. Ya, mungkin ya, silakan. Ternyata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini di mana nih? Di Tidore. Oh, dengan Pak siapa nih, Pak? Ini dengan Abdul. Oh, Pak Abdul. Tadi malam Pak Abdul gabung. Ini juga Pak Abdul gabung lagi. Ternyata Pak Abdul nih penikmat RRI luar biasa. Iya, luar biasa. Tapi yang lain jangan cuma dengar. Kalau boleh telepon juga. Jangan takut pulsa habis. Baru mesti sampaikan kepada orang lain. Iya, sampaikan kepada yang lain. Ayo telepon. Ya. Silakan Pak Abdul, silakan. Tema yang tadi diusung tadi bagaimana tadi? Oh, temanya tantangan generasi milenial di era digital dengan tetap memegang teguh iman. Begini, bahas tentang generasi milenial itu generasi muda yang begitu tentang digital atau iman atau apa saja itu, tapi jangan cuma yang generasi saja, generasi muda milenial kayak itu, tapi generasi tua juga punya ketagihan tentang hal itu sampai diabaikan tentang hal agama. Banyak itu generasi bukan cuma generasi milenial, generasi apa itu setahu generasi tua itu generasi apa tahu lagi. Itu generasi yang tua membuat diri milenial lagi, tahu bagaimana di agama terhadap anak itu. Jadi itu Ustaz, dan itu tantangan bagi kita semua. Iya. Menyangkut dengan hal-hal agama ini kan bukan cuma Ustaz, bukan cuma Ustaz atau siapapun itu, tapi kita semua selaku umat beragama itu, umat Islam itu punya tanggung jawab yang sama. Iya. Jadi bukan cuma generasi milenial atau generasi tua yang diri muda lagi bikin sabar dalam kesana kemari itu cara tahu aturan bagaimana tua sudah berdiri lagi.
Jadi saya mohon para ustaz dan para narasumber yang ada di studio bagaimana memberikan pencerahan tentang hal begitu. Iya, betul. Ibu ketua majelis, Ibu Haji, Iya. ketua BKMT. Saya. Iya. Jangan cuma di situ sitan saja, Saya. tapi coba turun ke kampung-kampung supaya Insya Allah. yang ketagihan HP bikin diri murah itu supaya ketahui pada orang. Saya. Siap. Insya Allah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ditanggapi. Iya, jadi saya tanggapi yang satu tadi dulu. Iya. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Iya. Cerdik, pandai. Rasulullah itu cerdas. Jadi ketung generasi muda harus cerdas untuk berinternet, cerdas untuk bermedsos. Jangan tulis barang yang merugikan diri sendiri. Curhat sampai di situ, Umi. Tetapi kalau boleh isi yang bermanfaat, ilmu. Ya, sehingga tadi saya bilang ya Ustaz, jadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus. Kalau saya sampaikan hari ini kepada Ade Haikal misalnya contoh, Ade Haikal kasih tahu juga untuk siapa. Ini kan jadi pahalanya mengalir terus. Saya juga dapat, Ade Haikal dapat, yang lain juga dapat. Iya, betul. Nah inilah 4 sifat Rasulullah yang ada. Rasulullah berdakwah dengan santun, dengan kasih sayang. Ya, jadi Rasulullah ada untuk rahmatan lil alamin, ya, untuk semua makhluk, semua alam. Jadi mari kita contoh keteladanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Tadi saya bilang innama bu'itsu liutammima makarimal. Jadi saya pesankan kepada generasi muda seperti yang Pak Leo tadi tanya di era politik ini, harus memang politik, karena orang bilang politik ini kasar, politik ini, tapi kembali kepada jiwa-jiwa kita. Kalau kita mau politik secara baik, kita harus santun, saling menghargai, ya. Iya. Allah, Umi ternyata fansnya banyak sekali, Umi. Ya, oke, kita terima dulu, Umi. Aduh, ada 2 penelpon kalau tidak salah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bung Tahir di Susupu. Ya, Bung Tahir di Susupu. Bung Tahir ini juga penikmatnya RRI juga. Silakan Bung Tahir di Susupu ini mau bertanya soal apa nih Pak Bung Tahir? Bung Tahir, Pak Bung Tahir lagi. Nambah sedikit karena saya bersepakat dengan Pak Abdul di Tidore tadi tentang generasi muda dan generasi tua nih. Ya. Nah, kita perhatikan tentang generasi muda, tapi misalnya generasi tua nih selalu santai. Suara tiap ajang generasi muda sembahyang, tapi generasi tua ini cuma duduk-duduk saja. Ini nanti jadi pengaruh kalau boleh kalau khusus di RRI radio begini paling hanya berapa tempat saja yang punya radio saya mendengar. Kalau boleh turun di kampung. Iya betul. Insya Allah. Kalau difasilitasi bisa. Insya Allah. Mudah-mudahan pemerintah. Iya. Bahwa dan kasih aturan bahwa kalau di waktu sholat tidak ada yang keliaran atau bagaimana, supaya bisa jangan pengaruh orang yang pergi sholat. Nanti contoh sudah anak-anak sholat tapi orang tua tidak pergi, ini yang jadi satu masalah nih. Jadi kalau boleh kita sama-sama ini supaya bisa kita semua datang ke masjid supaya kita berbicara tentang ini. Karena sekarang ini saya lihat di masjid saya juga nih, di kampus saya ini banyak orang yang jarang ke masjid. Padahal kalau di waktu maulid banyak rame. Kita Rasulullah, tapi kenyataan apa yang Rasulullah kebiasaan buat dijalankan ini jadi persoalan ini. Ya, itu saja dari saya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya baru dengar generasi tua. Tadi dibilang generasi tua terus Umi. Jadi sebenarnya iya, kita terima dulu. Belum sempat jawab lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana?
Dengan Koama di Tidore. Oh, Koama di Tidore. Masya Allah, Tidore ini banyak fansnya. Jadi saya kan pernah ke sana juga, Koama. Jadi mungkin nanti suatu saat saya ke sana lagi, mungkin orang bisa saling menyapa. Tidak lewat udara lagi, tapi lewat tatapan wajah. Ya, Koama mau bertanya soal apa nih, Koama? Silakan. Bulan ini kalau malam ini kalau macam kelurahan di Ternate itu kita hadir maulid di kelurahan Sugiha kecamatan Tidore. Oh iya, insya Allah. Kapan itu, Koma? Karena jauh, jadi tadi sebagaimana tadi saya bilang tadi sembrani itu masuk dulu baru bisa tampil. Nah, itu tadi juga Bung Tahir dia bilang itu tadi anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini kalau mengangkut dengan telat itu ya dong lebih santai saja. Tapi karena kalau mengangkut dengan maulid begitu ya dong bondong-bondong untuk hadir. Jadi di sini kalau Umi dan Bapak selalu ada di jangan di Tidore kok di Ternate bisa hadir pada malam ini. Iya. Insya Allah. Iya, insya Allah. Sebentar malam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koama di Tidore ya. Koama nih penelpon baru di Jumat Mubarak kalau tidak salah. Ya itu yang kami harapkan. Jadi banyak yang bilang ke saya, Umi, kami dengar Jumat Mubarak kemarin. Dengar komentar bertelepon tuh, aduh rugi sekali. Ini orang bertelepon itu merusak jauh. Iya. Jadi saya mau bilang ke generasi tua tadi dulu. Kalian tidak boleh beranggapan bahwa generasi tua semangatnya harus muda. Iya, betul. Saya ini sudah 60 tahun, sudah pensiun. Tetapi saya terlalu semangat kadang-kadang sampai sama dengan 17 tahun, di bawah 17 tahun lagi. Akhirnya awet muda, Mia. Nah, itu karena niat untuk ibadah, niat hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi generasi muda harus jadi Pak Leo, Tubun Tahir, Pak Abdul. Mari kita paham, kita semangat untuk melaksanakan ibadah, menjaga hablum minallah dengan baik dan hablum minannas. Ya, dua-dua harus sejalan, ada keseimbangan. Iya. Karena kalau kita hubungan dengan Allah sudah baik, dengan sendirinya hablum minannas juga harus baik. Kalau tidak akan pincang, ya. Jadi generasi muda, mari bapak-bapak yang bertanya, jangan anggap kita generasi tua. Kita semangat harus generasi muda, ya. Saya selalu semangat untuk akhirat karena ini bekal kita nanti kita kembali kepada Allah dengan apa. Boleh. Saya selalu bilang kepada anak-anak muda, saya pun forum anak ya, binaan-binaan. Kalau boleh jaga, silakan mau belajar matematika, kimia, biologi ya. Tetapi belajar Al-Quran aja jangan lupa. Umi ternyata ada penelpon masuk lagi Umi. Jumat Mubarak Allah. Tajwid yang baik ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana? Ini dengan Roberto Carlos. Main bola udah berhasil. Roberto Carlos. Ya. Di atas pohon. Iya, di atas pohon. Cari atas pohon. Pemain bola ini. Piala Dunia tahun depan. Kan mantan pemain bola juga. Berarti Bapak sehat ya, insyaallah ya. Sehat sampai Bapak mau bergabung naik di atas pohon telepon itu orang di Jumat Mubarak nih. Pohon apa, Pak? Nenek Jumat lagi. Iya, jaringan susah kutung naik pohon. Oh, berarti tadi yang telepon-telepon. Iya, luar biasa. Apa nama itu berarti? Iya. Iya, begini saya mau bertanya nih. Silakan Pak Roberto Carlos. Begini. Ini kan bisa bicara di luar tema ya? Bisa sekali Pak Roberto. Jadi begini, assalamualaikum Ibu narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begini saya mau tanya. Ini kan banyak banyak anak-anak ya, banyak anak-anak yang sering main di masjid, ya, apalagi di setiap hari Jumat gitu ya, sebelum menaikkan ibadah sholat Jumat gitu. Nah ini sebetulnya ini anak-anak ini
main di masjid ya, di masjid seperti Masjid Al-Munawar gitu ya, seperti Masjid Al-Munawar itu banyak anak-anak yang pada main eskolopeng, sambunyi selingkuh. Ini maksudnya masjid ke lapangan ya. Begitu. Masa anak-anak bermain bersembunyi eskolopeng, bersembunyi selingkuh. Jadi begini, jadi petugas yang ada di masjid gitu ya. Jadi petugas yang ada di masjid itu tolonglah anak-anak itu tolong disingkirkan gitu. Begitu. Bila perlu kirim di pantai asuhan tuh, dan daripada anak-anak main bola kan jadi imam bukan imam sih, jemaah mengganggu begitu. Itu ini sedikit bola bersembunyi ke sana kemari, naik di lantai 2 bersembunyi eskolopeng ke apa tuh, sembunyi balengku ke barang apa itu gimana itu hukumnya tuh? Iya. Jadi terima kasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terhibur dengan penelpon yang luar biasa sekali. Pak Roberto Carlos nih. Ternyata ada Pak Roberto Carlos dari mana itu beliau? Brasil ya, Kang Narsi. Iya. Ternyata sih luar biasa Umi. Beliau ini sangat luar biasa. Beliau punya pemikiran sangat kritis sekali untuk ini anak-anak jangan terlalu bermain di masjid lagi. Umi kejadian di Tacoma Umi. Itu anak-anak sering bermain di depan masjid. Alhasil apa? Itu tanpa makanan nasi tuh dia punya pintu rusak karena anak-anak tendang nih bola. Mungkin ditanggapi Ustaz Saiful. Silakan. Baik, terima kasih. Ini Pak Roberto Carlos ini orang Masya Allah sekali nih, beliau antusias sekali menjelaskan tuh problem anak-anak kecil yang ada di masjid atau musola. Tapi kan orang harus kembali wal fitrahnya anak-anak tuh bermain Pak. Jadi orang tak boleh tuh membatasi ruang geraknya. Hari ini kalau tuh maradon di masjid, tuh lari tanpa lain kan disayangkan juga itu ya. Apa yang perlu tuh orang lakukan lah tuh pembinaan, tuh bilang ya adik-adik tak boleh main di jam sekian atau gini tuh. Kalau di masjid-masjid di luar Indonesia, Turki atau segala macam itu bahkan ada ruang khusus untuk anak-anak. Jadi jangan kemudian kayak jadi masjid ramah anak ya. Diksi bilang anak ini harus diusir dari masjid segala macam itu tak boleh karena orang generasi penerus orang tuh penerus Pak Roberto Carlos tuh kan tak mungkin masjid itu dijaga oleh orang tua terus besok kan anak kecil yang mungkin hari itu bermain besok dia jadi imam, besok dia jadi khotib atau besok dia jadi pengurus tuh kan kisahnya imam besar Masjidil Haram kan seperti itu. Jadi Pak Roberto Carlos ya betul sebagai orang tua risih dengan hal itu tuh tapi kan jangan kemudian tapi dikasih pembinaan ada petugas masjid tadi disinggung juga tuh difungsikan kembali petugas masjidnya biar anak-anak tertata kembali. Kalau tong marah dong larang dong akhirnya dong trauma ke masjid akhirnya jadi problem buat orang sendiri tuh. Alah anak-anak sekarang mau sambayang kong siapa lagi padahal tadi sebelumnya Pak yang dari tidur bilang orang tua misalnya mau bisa sambayang hari kalau tong tarang garap anak-anak siapa lagi tuh. Kira-kira begitu jawaban dari saya. Kalau dari Umi saya tambah sedikit lagi memang betul kan sekarang dinas mulai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan turun di provinsi dan kabupaten kota ada program masjid ramah anak. Jadi di sana di mana anak-anak itu dibina seperti tadi Bapak katakan ya, bina. Yang penting mereka tidak bermain di dalam masjidnya. Kalau mereka bermain di halaman, tidak masalah. Dan kita sebagai orang tua karena harus kita motivasi mereka dengan demikian. Kalau mereka rajin ke masjid, insya Allah mereka besar nanti mereka mencintai masjid. Ya, itulah masjid ramah anak. Jadi jangan kita kasar, jangan kita usir mereka. Bila perlu mereka di pinggir orang tuanya, ayahnya. Kalau laki-laki punya kewajiban kan di masjid. Kalau perempuan di rumah saja lebih afdal ya. Umi ada juga Umi yang video viral di mana-mana itu yang ibu-ibu pakai ini celana legging terus pakai apa begoyang-begoyang di depan masjid punya itu tuh Umi. Itu jangan itu lain lagi. Itu pembinaan bagaimana lagi? Itu mesti pembinaan dari akhlak lagi. Ikut akhlak bagi mereka. Ikut majelis ta'lim. Bisa saya bisa kasih pembinaan itu. Betul. Jadi orang kembali kepada
orang tua harus jadi sahabat untuk anak-anak kita. Itu ilmu psikolog. Saya kan kebetulan dulu kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ustaz, saya sudah pensiun. Sudah 2 tahun ini. Akhirnya saya berkiprah membantu. Luar biasa. Umi ini salah satu pembina yang luar biasa. Puspaga itu pusat pembelajaran keluarga dalam rangka pencegahan anak-anak kenakalan remaja, isaplem dan lain-lain. Jadi marilah orang tua jadi sahabat untuk anaknya. Jadi Umi ini memang generasi tua, tapi yang luar biasa, yang positifnya, bukan yang negatif yang tadi seperti yang disebutkan, cuma pegang HP. Tapi bukan. Jadi Pak Bung Tahir, tidurnya Pak Abdul, Pak Leo, Pak Hama, Pak Roberto Carlos ya. Orang jadi orang tua yang bisa menjadi sahabat untuk anak sehingga kita bisa rangkul anak-anak kita. Kalau kita kasar, banyak emosi dengan anak-anak kita, mereka lari ke minuman keras, narkoba dan lain-lain. Ini berarti masa depan mereka akan hancur. Betul. Jadi generasi tua yang harus betul-betul profesional. Ini yang ada generasi tua cuma pegang Umi, yang cuma sibuk suruh pegang HP, suruh anak sembah. Tidak perlu jadi contoh yang baik. Jangan, saya selalu bilang ya kalau kepada ibu-ibu, jangan maghrib kau bilang, Nabi sholat sudah, padahal ibu ada tulis WA, ada update Facebook, TikTok, Facebook. Ini anak bilang mama sendiri tersalat bersuruh. Bila perlu mama sudah dengan mukena yang baik. Nak, mari kita sama-sama berjamaah. Kalau perempuan kan orang tua ibunya bisa jadi imam kan. Nah, kalau laki-laki sebaiknya di masjid. Karena harus kita kasih masjid. Masjid itu harus selalu banyak orang. Jangan masjid besar-besar pun cuma 1-2 orang. Betul. Harus menjadi generasi masjid. Seperti yang ada Haikal selalu ini. Di setiap masjid ada Haikal. Di setiap masjid kami punya linknya di sana, Umi. Jadi pendekatan dengan BKM-nya sangat dekat sekali, luar biasa. Ini menumbuhkan kecintaan untuk memasyarakatkan masjid. Dan saya juga ingin sampaikan kepada pendengar dimanapun berada, terutama generasi muda. Di masjid itu jangan cuma ansiu agama. Ada masalah-masalah yang krusial, masalah-masalah yang lagi orang misalnya kenakalan remaja. Kita bisa diskusi, cari solusi bersama, ya. Bukan berarti kita cuma urusan agama mengaji saja. Karena di Al-Quran kan suruh bermasyarakat yang baik, jadi generasi muda yang baik, ekonomi yang baik, semua ada di Al-Quran. Itulah ahlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlaknya Al-Quran. 30 juz Al-Quran itu merupakan ahlak Rasulullah. Jadi orang tua harus menjadi contoh panutan, terutama ibu ustaz. Ibu ini al-madrasatul ula, al-ummu madrasatul ula. Ibu pendidik utama dan pertama sebelum anak ini ke sekolah, ke tempat bermain. Mari jadi contoh yang baik. Mari menjadi teladan yang baik seperti istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga anaknya Rasul Sayyidatina Fatimah Zahra, ya. Jadi contoh yang baik sehingga insya Allah kita mendapat selamat dunia dan akhirat. Itu yang Allah, luar biasa. Umi, tak terasa kita sudah berada di detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir, Umi. Padahal masih mau panjang lagi obrolan. Ingin lebih banyak lagi, Umi, tapi waktu yang membatasi kita. Katakan biar sedikit, yang penting masuk di akal kita semua. Betul. Kalau banyak pun kan, kalau tidak masuk kan percuma. Betul. Yang sedikit ini yang penting Pak Leo, Pak Abdul, Bung Tahir, Pak Roberto Carlos bisa menyampaikan kepada yang lain bahwa monitor sempat dengar ini, saya dengar di ini ada Haikal Pandu, ada Ibu Masih, ada Bapak berdua juga toh. Ini harus begini atau begini, dan ini menjadi amal jariah. Dan tentunya kami berharap juga kepada pendengar Ternate, Tidore, Sofifi dan lain sebagainya. Jangan cuma menjadi pendengar lah. Coba bisa bertelepon. Bertelepon bikin daftar paket. Daftar paket itu Telkomsel dan lain sebagainya. Silakan didaftar paket dan telepon ke kita di Pro 1 RRT. Kalau khawatir telepon biasa, nomor biasa, di telepon biasa mahal. Ada telepon yang via HP, handphone itu yang lebih murah, gratis lagi, Umi. Kalau boleh dengar di YouTube nanti ulang. Nanti dengar di YouTube lagi ulang. Sekarang nih RRI semakin canggih, Umi. RRI selalu di hati, selalu. Ulang tahun itu
dengan sekarang lebih motivasi kepada pendengar semua. Saya doakan pimpinan RRI dan semua jajarannya tetap sehat, sukses, dan apa yang program-programnya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk umat, sehingga insya Allah mendapat lipatan pahala. Kalau bisa kami ke pelosok-pelosok juga RRI Kumi. Boleh RRI ku, benar. Insya Allah. Mungkin di detik-detik terakhir ini ada closing statement dari narasumber yang ada. Kepada artis dulu, kepada Agung, silakan untuk memberikan closing atau kesimpulan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, silakan. Jadi sesuai pada tema pagi hari ini, saya mau mengingatkan kepada anak-anak muda lebih pintar-pintar memilih program-program digital yang ada di YouTube, Facebook, TikTok maupun Instagram. Jadi lebih berhati-hati lagi memilih program-program yang disediakan. Yang bermanfaat Harus mendengar program-program yang manfaat. Baik, kalau dari Ustadz Saiful Amir silakan. Baik, mungkin kesimpulannya adalah bahwa orang hidup di zaman yang agak sulit untuk membedakan mana baik mana buruk. Jadi perlukan suatu panduan, harus kembali pada Quran dan Sunnah dan membentuk lingkungan-lingkungan yang Islami, biar generasi muda terbentengi dari hal-hal yang merusak keimanannya. Jadi bergaul dengan orang-orang yang kayak Prima DMI dan majelis ta'lim bila perlu ada yang khusus laki-laki itu, perempuannya juga seperti itu. Laki-laki kan perempuan majelis ta'lim. Iya, bapak-bapak kayaknya jarang ini ada majelis ta'lim, padahal harus ada itu pengajian-pengajian bapak. Di itu saya Pak Ketua Prima, cukup dari saya. Kalau dari Umi sendiri? Dari saya ingin pesankan ini menyangkut generasi muda, tetapi kita kembali kepada keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Untuk anak-anak itu menjadi baik dan tidak baik itu semua dari keluarga, ayah dan ibu. Lalu mari jadi contoh yang baik untuk anak-anak kita, jadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Kalau boleh ada waktu untuk keluarga, sehingga anak tidak rasa asing di rumahnya sendiri. Anak merasa kalau dia pergi sekolah dia cepat-cepat pulang sudah, pasti mama dan papa. Itu karena kebahagiaannya ada di rumah. Jadi mari kita ciptakan keluarga kebahagiaan, mulai di keluarga itu untuk anak-anak kita. Insya Allah ke depan yang kita harapkan anak-anak yang berakhlakul karimah seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi menjaga hablum minallah hablum minannas. Dan terakhir 6 resep dari saya yang saya selalu sampaikannya ulang-ulang untuk memotivasi. Pertama, untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat selain hablum minallah hablum minannas, jadi ikhtiar. Itu manusia harus ikhtiar. Mau sukses belajar, mau pintar baca Al-Quran harus belajar ikranya, tajwidnya, ikhtiar, ikhlas. Ikhlas itu sulit Allah bilang, tetapi bagi seseorang yang ikhlas karena Allah, ikhlas karena kelebihan orang-orang lain, aku menggantikan dengan kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga, bersabar. Bersabar itu as-sabru minallah, orang selalu dekat dengan Allah. Dan bersabar itu Allah ampuni dosa-dosa kita, terima segala amal ibadah kita, dan Allah angkat derajat kita mulia di sisi Allah. Terus yang keempat, bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allah bilang, apabila hambaku bersyukur aku tambah nikmat kepadanya, dan tidak bersyukur sungguh azab Allah amat pedih. Mari kita jaga itu. Istri suami bawa pulang gaji sedikit, alhamdulillah, ini berbagi supaya lebih berkah rezekinya. Dan jangan lupa sedekah, karena sedekah rezeki kita akan bertambah. Ikhtiar, ikhlas, bersabar, bersyukur, berdoa. Doa gampang sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Doa para anak-anak jadi anak soleh dan saleh. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyati qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Kalau kita sudah berdoa kan Allah, ud'uni astajib lakum, aku dekat apabila hambaku berdoa, aku akan terima dengan baik. Tetapi harus di waktu mustajab, orang sudah berwudu menghadap kiblat, insyaallah doa kita dijawab. Terakhir, bertawakal kepada Allah, bahwa kadar dan kadar untung baik dan jahat datang daripada Allah. Kalau kita cari kebaikan pasti kita mendapat pahala.
Kalau kita buat yang salah, pasti kita mendapat dosa. Inilah yang 6 resep dari saya dan 2 resep besar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Yang pertama, Umi Haja Masni bin Syekh Abu Bakar SHMM, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara. Yang kedua, Agung Giordano ya. Agung Giordano. Agung Giordano SA, aktor pesinetron bintang iklan. Mudah-mudahan yang disampaikan dan dibagikan kepada masyarakat Maluku Utara pada hari ini bermanfaat. Amin. Yang ketiga, Ustadz Saiful Amir, SOSMI Kom, dosen KPI FAI UMU dan merupakan juga pengurus Prima DMI Maluku Utara. Dan saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda seluruh pendengar dimanapun Anda berada, dan bisa Anda ikuti kembali di channel YouTube Khazanah Mubarak. Sekali lagi di channel YouTube Khazanah Mubarak. Mudah-mudahan obrolan kita pada pagi dan menjelang siang hari ini bermanfaat di seluruh masyarakat Maluku Kieraha, Maluku Utara. Ya, Jangan lupa untuk bapak-bapak dan anak-anak muda salat Jumat ya. Iya, salat Jumat. Dan tentunya like dan subscribe. Like, komen dan subscribe. Ya, karena jarang kan kita harus dukung channel YouTube anak muda Maluku Utara. Kita harus dukung channel YouTube yang ada di Maluku Utara. Tapi kasihan sudah habis waktu. Nanti kita berjumpa kembali di ruang dengar pada Jumat yang akan datang, insyaallah. NRI tetap di udara. NRI tetap di udara dan selalu menyiarkan anak muda dan orang tua yang luar biasa. Generasi tua yang produktif. Iya, betul. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sekali lagi. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.